Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita kembali di dalam doa kita, dalam penantian pencurahan Roh Kudus malam yang ke-6. Kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur kepada Engkau Tuhan. Berkat pemeliharaan Tuhan malam ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena pimpinan Roh Kudus yang selalu berkarya dalam hidup kami. Sungguh kami membutuhkan Roh-Mu yang selalu berkarya bagi kami. Sehingga hari lepas hari kami dapat lalui dengan pertolongan dan penyertaan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya akan menyambung kembali tema firman Tuhan kemarin malam, yaitu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Peran yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan manusia akan kebenaran. Dan yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Malam ini kita akan membahas tentang Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Kita awali dengan pembacaan Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Peran Roh Kudus yang ketiga yang saya bahas malam hari ini, bahwa Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan penghukuman, akan penghakiman, ya, penghakiman. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia akan menganggap enteng kemurahan Tuhan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia akan menganggap enteng tentang kesabaran Allah. Mereka akan bersantai dan melakukan dosa dan melakukan dosa. Karena itu kita melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia akan menginsafkan dunia. Dia akan menginsafkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan penghakiman Allah. Karena Roh Kudus itu bukan hanya menolong, bukan hanya memberkati, bukan hanya mengingatkan yang lain tentang berkat Tuhan, tentang janji Allah. Tapi Roh Kudus juga, dia akan menginsafkan setiap kita dan akan penghakiman yang Tuhan akan kerjakan. Kita akan buka di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan, kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan akan penghakiman Allah. Ada murka Allah yang akan terjadi. Ada penghukuman yang Tuhan akan kerjakan.
Jadi bukan hanya kita menerima berkat, menerima kekuatan, menerima penghiburan, menerima keselamatan, tetapi ada juga penghukuman. Penghukuman itu akan terjadi buat setiap orang yang hidup di dalam dosa. Penghukuman akan Tuhan kerjakan buat setiap orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau di dalam Roma pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, saya boleh simpulkan bahwa hukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan. Ya, hukuman Allah benar-benar akan dia nyatakan secara adil. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan hidup kekal kepada manusia yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Itu pasti hidup yang kekal. Tapi buat orang yang tidak menganggap enteng bagaimana kemurahan Tuhan, yang tidak menganggap enteng bagaimana anugerah keselamatan Tuhan, sehingga dia menjaga hidupnya, menjaga kekudusannya, menjaga rasa takutnya kepada Tuhan, menjaga hidupnya supaya hidupnya tidak mengikuti kezaliman. Benar-benar dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup kekal kepada mereka yang demikian. Kemudian murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Luar biasa, ternyata murka dan geram Allah juga akan terjadi buat setiap orang yang mencari kepentingan sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika wabah COVID-19 ini terjadi, kita lihat karena ada banyak kekurangan, ada banyak masalah, kesulitan, akhirnya kasih sudah semakin tawar, kasih sudah semakin dingin. Dia tidak lagi mau melakukan sesuatu. Dia tidak lagi melihat kepentingan orang lain. Dia hanya melihat kepentingan dirinya. Yang penting aku bisa hidup di masa yang sulit ini. Yang penting aku masih bisa makan di masa yang sulit ini. Dia tidak lagi peduli kepada orang lain. Ternyata dikatakan tadi murka dan geram juga akan terjadi kepada mereka yang mementingkan diri sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tidak taat kepada kebenaran dan taat kepada kelaliman. Artinya kehidupannya dituntun oleh hawa nafsunya. Perjalanan hidupnya dituntun oleh kemauan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak lagi takut akan Tuhan. Dan kita lihat penghukuman Allah, penderitaan dan kesesakan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Penderitaan dan kesesakan itu akan terjadi menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hati-hati ya, supaya kesesakan dan penderitaan itu tidak menimpa kita. Kita jauhi dari perbuatan jahat. Kita jauhi hal-hal yang untuk melakukan kejahatan. Supaya di dalam hati kita akan tersimpan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Itu adalah peran Roh Kudus. Dia mengingatkan kita, ini loh yang akan kamu terima. Kalau kamu berbuat jahat, kamu gak bisa tenang. Kamu tidak akan bisa damai. Engkau akan merasa sesak. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita, itu peran Roh Kudus. Dia mengingatkan kita bagaimana penderitaan seseorang yang berbuat jahat. Sehingga kita tidak mau untuk melakukan kejahatan. Kemudian dikatakan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera diperoleh semua orang yang berbuat baik. Kita melihat bahwa kemuliaan, ya, ada satu kehormatan, ada satu damai sejahtera yang akan kita peroleh ketika kita tidak berbuat jahat. Ya, sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa kita melihat bahwa ada berkat ketika kita berbuat baik. Ada berkat Allah yang luar biasa ketika kita melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Tetapi murka Allah, kegeraman Allah, penghukuman Allah akan dinyatakan ketika kita tidak takut akan Tuhan. Karena apa dikatakan? Sebab Allah tidak memandang bulu.
Ya, Allah tidak melihat apakah engkau kaya, apakah engkau miskin. Yang Allah lihat apakah engkau benar, apakah engkau baik, apakah engkau benar, apakah engkau tidak benar. Yang Allah lihat apakah engkau hidup taat, apakah engkau hidup sembrono. Yang Allah lihat apakah engkau takut akan Tuhan, apakah engkau tidak takut akan Tuhan. Allah tidak memandang apakah engkau putih, apa engkau hitam. Allah tidak melihat apakah rambutmu lurus atau rambutmu keriting. Tetapi Allah lihat ketika engkau berbuat yang baik, berbuat sesuai dengan kehendak Allah, aturan firman Tuhan, ataukah melanggar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah peran Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita supaya kita senantiasa hidup ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Sehingga sepanjang hari, sepanjang hidup kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita akan isi dengan sesuatu yang berguna. Kita akan isi sesuatu yang mendatangkan kemuliaan. Kita akan isi sesuatu yang akan mendatangkan satu kerajaan Allah. Kita akan mengisi hidup kita, hari-hari kita dengan sesuatu yang luar biasa, yang seturut dengan kehendak Allah. Maka pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sungguh penuh kasih. Kemurahan-Mu begitu luar biasa bagi kami. Tetapi Roh Kudus-Mu juga mengingatkan kami senantiasa akan ada penghukuman Allah akan terjadi ketika kami tidak taat dan tidak takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami selalu peka terhadap Roh Kudus-Mu yang selalu berbicara di dalam hati kami. Sehingga kami mengikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan peka kepada suara Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang malam hari ini mereka berada di rumah mereka, yang akan berdoa kepada Tuhan, menaikkan setiap doa-doa mereka, menyembah kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Mari Tuhan Engkau hadir, Engkau menjamah dan Engkau melawat setiap umat-Mu, sehingga Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Inilah menjadi doa kami naikkan kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.